Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel LC Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali berjumpa pada hari yang baru yang telah dijadikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa mengawali renungan pagi Oasis Fajar pada hari ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan dengan membawa puji dan syukur kami, sebab benar, oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan, maka kami boleh kembali menikmati hari yang baru, yang kami yakini ada berkat baru bagi kami sepanjang hari ini. Dan kami akan mengawali hari ini dengan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan melalui Radio Cakrawala. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau akan menolong kami, sehingga ketika kami mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, maka kami boleh mendapatkan kekuatan rohani, kami boleh dihantar untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyambut kebenaran firman di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Para pendengar sekalian, hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan yang merupakan kelanjutan dari tema renungan nyanyian baru bagi Tuhan. Kami mohon maaf karena terdapat kesalahan teknis, sehingga bagian kedua dari renungan dengan tema nyanyian baru bagi Tuhan dapat diperdengarkan pada pagi hari ini. Mari kita akan memperhatikan dan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur 96, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya membacakannya demikian. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit.
keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu, dalam rangka Hari Kesehatan Nasional di negara kita, maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyerukan agar disiplin dan ketaatan terhadap protokol kesehatan tidak kendor, karena perjuangan melawan virus corona belum selesai, sekalipun kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Artinya bahwa kita telah menjalani masa perjuangan melawan virus corona ini di bulan yang ke-8. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan semata-mata. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada satu semangat, satu dorongan yang begitu tegas dinyatakan agar ketaatan dan kedisiplinan kita terhadap protokol kesehatan tidak kendor. Ada slogannya, jangan kendor. Karena memang pandemi ini belum terselesaikan, belum teratasi secara maksimal. Ada hal yang menarik yang dilakukan, yaitu seruan untuk melakukan tepuk tangan selama 56 detik sambil berdiri. Dan tentu ini merupakan hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai bentuk penghormatan untuk seluruh tenaga kesehatan yang sedang melakukan tugas mulia dalam pelayanan kemanusiaan. Dan saya yakin sembari bertepuk tangan, ada doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Ada harapan-harapan yang disampaikan kepada Tuhan agar pandemi ini segera berhenti dan dapat diatasi, sehingga tidak akan kesulitan-kesulitan tidak akan terjadi lebih berat lagi bagi kita yang saat ini sedang menjalani kehidupan kita. Para pendengar sekalian, bertepuk tangan adalah sebuah tindakan yang melambangkan adanya sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, dukungan atau semangat, dan luapan perasaan ini dapat dilihat oleh orang lain. Bertepuk tangan yang melambangkan perasaan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, dukungan, semangat itu dapat dilihat dari ekspresi wajah orang yang melakukannya. Dan bagi kita sebagai orang-orang percaya, maka bertepuk tangan juga adalah bagian yang sering kita lakukan ketika kita menyanyi, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan penuh sukacita dan bahagia. Dan sebagai orang-orang percaya, maka saya yakin ketika kita menyanyi bertepuk tangan dengan penuh sukacita, itu keluar dari rasa hormat dan rasa syukur kita yang tulus dari dalam hati kita. Sebab benar, hanya Tuhan yang layak menerima puji dan sembah kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan bagian kedua dari alasan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan yang menunjuk kepada sifat Tuhan dan membuktikan kehadiran, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan bagi umat manusia. Dan saya harap para pendengar sekalian, Anda tidak berpikir bahwa setiap hari kita harus menyanyi dan kelihatan disaksikan oleh orang lain di sekitar kita. Setiap hari harus menulis syair lagu baru, menggubah lagu menjadi baru, atau menyanyi sesuka-sukanya. Tentu tidak demikian. Sebab nyanyian baru bagi Tuhan itu lahir sebagai sebuah sikap iman, lahir sebagai sebuah kesadaran iman tentang Tuhan yang agung dan mulia, karena Ia menciptakan langit dan menjadi sumber kekuatan dan sukacita.
Ayat 6 dari Mazmur 96 ini, saudara-saudara sekalian, juga terdapat dalam bagian lain yang dicatat dalam catatan kaki pembacaan ini, bahwa bagian ini juga terdapat di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 27. Pada Mazmur 96 ayat yang ke-6 dituliskan demikian: keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Sedangkan pada 1 Tawarikh 16 ayat 27 dituliskan demikian: keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan agung dan mulia, sebab Ia lebih besar dari Allah-Allah lain di dunia. Ia menciptakan langit, dan pada syair-syair berikutnya dari pembacaan ini menjelaskan bagaimana Tuhan pencipta itu dapat membuat langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, dapat membuat gemuruh laut serta isinya, dapat membuat padang beria-ria dan segala yang di atasnya. Bahkan pada ayat yang ke-12 bagian akhir dikatakan demikian: segala pohon di hutan bersorak-sorai. Para pendengar sekalian, apa yang terlintas dalam pikiran kita tentang bagian ini? Gambaran apa yang muncul dalam pikiran kita? Kalau kita menanggapi dengan logika kita, dengan pikiran kita, justru keadaan alam yang demikian ini menakutkan, bukan? Bagaimana mungkin langit bersukacita, bumi bersorak-sorak, gemuruh laut serta isinya, beria-ria padang dan segala yang di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Gambaran yang menakutkan menurut pikiran kita, menurut logika kita, tetapi itu bisa terjadi kalau Tuhan berkehendak, karena Tuhan pencipta, dan bagian ini hendak memberikan penekanan, hendak menunjukkan kepada kita pentingnya sikap yang sungguh-sungguh ketika kita memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, baik secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau dalam kehidupan kita sebagai warga jemaat, sebagai gereja. Para pendengar sekalian, bagian-bagian ini sesungguhnya sedang menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kristus akan datang kembali, di mana Kristus akan menghakimi bumi dan segala isinya, di mana Kristus akan memerintah kembali sebagai Raja, dan orang-orang percaya akan menikmati kemuliaan dan keagungan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Tetapi bagian ini tidak berbicara tentang kapan peristiwa itu terjadi. Inti dari bagian ini bukan kapan hal itu akan terjadi, tetapi lebih kepada bagaimana sikap kita sebagai umat percaya dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dan ini akan menjadi perhatian kita sesuai dengan tema nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ada dua kata yang melukiskan tentang Tuhan yang agung dan mulia, dan sangat menarik saudara-saudara sekalian. Karena kalau kita melihat pada catatan Alkitab dalam 1 Tawarikh 16, pada bagian terakhir menyatakan, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Artinya bahwa kekuatan dan sukacita itu ada di tempatnya Tuhan. Bagaimana kita bisa menjangkau kekuatan dan sukacita yang ada di tempatnya Tuhan? Para pendengar sekalian, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan adalah salah satu bentuk penantian kita
pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena di dalam nyanyian baru bagi Tuhan itu ada kekuatan dan sukacita. Mungkin saudara-saudara kalau memperhatikan teks lain dalam Alkitab ini mencatat atau memberitahu kepada kita hal-hal apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan mungkin kalau kita mau jujur ketika kita membacanya, maka kita melihat hal-hal yang akan terjadi itu bukan hal-hal yang membawa sukacita, bukan hal-hal yang memberi kekuatan, tetapi hal-hal yang justru menakutkan, mengkhawatirkan, bahkan membawa duka cita untuk kita sebagai umat manusia, bukan? Itulah sebabnya sikap kita sebagai umat percaya dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali itu lebih penting daripada kita membuat spekulasi atau berpikir kapan, tentang waktu, tentang saat, dan lain sebagainya. Dan pagi ini kita mendengar bahwa ternyata menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan itu adalah salah satu bentuk penantian kita pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena apa, saudara-saudara? Karena dalam nyanyian baru, dalam masa penantian itu kita membutuhkan kekuatan dan sukacita, dan itu ada di tempatnya. Itu ada di tempat Tuhan, itu ada pada Tuhan yang agung dan mulia itu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga yang sering kita dengar dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa ada kuasa dalam puji-pujian kita kepada Tuhan. Dan ini telah disaksikan dalam perjalanan sejarah orang-orang percaya kepada Tuhan, baik dalam kitab Perjanjian Lama maupun dalam kitab Perjanjian Baru. Kekuatan dan sukacita itu sangat penting bagi kehidupan kita sekarang, bukan hanya bagi kehidupan umat yang telah hidup di masa-masa yang lampau atau yang tercatat dalam perjalanan sejarah kehidupan umat Tuhan dalam Alkitab. Tidak, saudara-saudara. Ini terus menjadi kebutuhan kita. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau terbuka, bukankah hari-hari yang sedang kita jalani ini semakin berat? Bukankah lebih banyak lagi kekhawatiran yang sedang kita rasakan saat ini? Bukankah sekarang ini kita betul-betul memerlukan kekuatan dan sukacita yang berbeda dari yang dunia berikan? Kekuatan dan sukacita yang tidak dapat dirampas oleh berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini? Para pendengar sekalian yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dalam cara dan suasana yang berbeda. Karena dalam Tuhan ada kekuatan dan sukacita. Kita perlu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dalam cara kita, sesuai dengan cara dan suasana yang saat ini sedang terjadi. Cara, suasana bisa berbeda, tetapi kekuatan sukacita pada Tuhan tidak pernah berbeda, tidak pernah berubah. Ketika kita melakukan pujian dan penyembahan kita dengan sungguh hati, ketika kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, maka kekuatan dan sukacita sorgawi mengalir, memenuhi hati dan pikiran kita. Kita diberanikan, kita dikuatkan, kita dimampukan, kita dipenuhi damai sejahtera, dimampukan untuk terus bertahan menjalani kehidupan ini. Menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan adalah sebuah sikap dan kesadaran iman yang dapat memberikan kekuatan dan sukacita bagi kita, karena Tuhan Maha Besar, sehingga Ia menyelamatkan umat-Nya dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tuhan agung dan mulia karena Ia menciptakan langit dan menjadi sumber kekuatan dan sukacita. Inilah alasan mengapa kita harus
menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Alasan ini juga menjadi jaminan bagi kita ketika kita mencari pertolongan, membutuhkan kekuatan, ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Bahkan ketika kita semua keadaan di sekeliling kita menjadi terbatas dan dibatasi. Tetapi Tuhan Maha Besar. Ia menyelamatkan umatnya. Ia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tuhan agung dan mulia karena Ia menciptakan langit dan menjadi sumber kekuatan dan sukacita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan karena alasan-alasan ini. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika keadaan dan pengalaman hidup kita membelenggu dan membatasi, carilah Tuhan Yesus Kristus yang Maha Besar. Carilah Tuhan Yesus Kristus yang agung dan mulia. Temukanlah kebenaran dalam setiap pujian atau nyanyian yang menyatakan bagaimana Tuhan tetap memelihara dan menolong umatnya. Terimalah kekuatan dan sukacita sorgawi dalam nyanyian baru bagi Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Efesus 5 ayat 19 menuliskan demikian. Pada akhirnya, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Lebih bersungguh-sungguh dalam setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita, sehingga kita dapat menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami kembali datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, karena kami memiliki Tuhan yang ajaib dan mulia. Kami memiliki Tuhan yang maha besar. Kami memiliki Tuhan yang agung dan mulia. Terima kasih, sebab Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan yang agung dan mulia. Terima kasih sebab Engkau sumber kekuatan dan sukacita. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, kami berdoa dan memohon berkat-berkat-Mu untuk seluruh pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Tuhan mengetahui hal-hal apa yang sering membatasi, yang sering membelenggu mereka untuk dapat memuji, menyembah dan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau melawat kehidupan mereka. Yang sakit, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri kekuatan iman. Yang sedang mengalami pencobaan, Tuhan tolong kuatkan mereka dan beri kemenangan kepada mereka. Yang saat ini sedang bergumul untuk hal-hal di dalam diri mereka yang orang lain tidak ketahui, Tuhan kasihani mereka. Selamatkanlah mereka dan bawalah mereka kepada Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk seluruh pendengar Radio Cakrawala yang setia mendengarkan Oasis Fajar setiap pagi. Biarlah kiranya melalui media ini, maka iman kami boleh ditumbuh kembangkan oleh Tuhan. Kami semakin kuat, kami semakin teguh dalam menjalani kehidupan, dalam penantian kami terhadap kedatangan Kristus yang kedua kali. Lebih daripada itu ya Bapa di sorga, ampuni kami dari setiap keterbatasan dan kelemahan kami.
Kiranya Tuhan berkenan menolong kami mencapai kesempurnaan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa, berkati kami sepanjang hari ini. Kiranya kasih setia dan rahmat Tuhan akan menyertai kami sekalian dalam setiap kegiatan, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, ataupun kegiatan-kegiatan sehari-hari kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk selalu dipimpin oleh Roh-Mu yang suci. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.